warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Faris dengan NIM 123230024. Saya di sini akan mengerjakan tugas 4, yaitu live coding aplikasi Express.js dan akses database. Yang pertama itu dimulai dengan cara install Express.js. Itu sebelum install Express, kita harus menginstal Node-nya dulu. Bisa diinstal lewat di website Node.js dulu gitu. Nah, kemudian jika udah menginstal Node, maka masuk ke VS Code, buat folder baru terus kita akan menginit gitu. npm init -y. Nah, langsung ada package JSON-nya gitu. Dan kita akan menggunakan Express, yaitu framework dari Node.js untuk buat API gitu. Dan kini tinggal install npm i express, serta karena ini disuruh menggunakan library MySQL2, kita install juga MySQL2 dan AJS. AJS itu buat apa? Buat menjadi view engines dari Express itu. Nah, kemudian kita install Nodemon biar memudahkan kita untuk coding gitu. npm i dan kita akan mengesave-nya sebagai dev dependency. Typo, maaf. Nah, udah ada di dev dependencies. Terus di script ini kita tambahkan dev start nodemon index.js. Index.js ini buat apa? Yaitu buat file JS-nya kita nanti yang akan kita buat sekarang. Index.js. Nah, kemudian kita akan mengimport Express dan MySQL-nya dengan cara require Express, dan ini MySQL ulangan require MySQL 2. Kemudian kita buat apps, buat variable app, buat untuk menggunakan framework Express gitu. Express gitu. Kemudian kita app.listen buat apa? Buat ngecek apakah udah bisa jalan atau tidak. Nah, 3000 tuh portnya, jadi kita melisten di port 3000 gitu. Terus ini console log http /localhost 3000 gitu. Nah, kita coba jalanin servernya.
dengan cara npm run dev start. Nah, udah bisa nih. Nah, udah bisa servernya. Cannot get ini karena kita belum mengatur routes-nya. Kemudian kita mengconnect db nwin const db sama dengan mysql create connection. Nih ya. Terus ini isinya ya hostnya yaitu localhost. Terus username-nya apa? Root. Terus passwordnya apa? Gak ada. Terus nama database-nya nwin. Ya, database-nya udah saya siapkan di sini. Tuh. Kemudian kita nge-connect db connect. Error. If error. Gak bisa ya. Error, maka console error. Nah, ini buat nge-connect ke yang udah kita buat ini. Nah, kalau misalnya typo nih, maka akan error nwin tidak ditemukan atau unknown gitu. Nah, kemudian kita akan membuat membuat halaman web yang isinya daftar customers. Pertama kita akan membuat routes-nya dengan cara app.get. Terus customers respond. Jadi app.get ini pakai dua variabel, yaitu variabel request dan respon gitu. Terus ini kita buat yang namanya query-nya. Query dengan select bintang from customer gitu. Terus kita db query error dan result. Gitu. Nah, jadi fungsi db query ini dia tuh menghasilin dua value gitu, value error dan value result gitu. Dan kita masukkan query-nya yang udah kita buat di atas. Dan ini untuk error handling. If error, ke console error aja. Error. Jika tidak, maka akan mengirimkan respon render
customers. Terus customers sama dengan result itu. Jadi jika tidak error maka akan mengirimkan respon render. Dia akan merender file customer dan mengirimkan data result melalui customers ini yang bisa kita akses di file customers yang ada di views nanti. Oh ya, untuk viewsnya kita buat yang namanya view engine dengan cara app.set view engine ini ya. Terus AJS karena kita ngeset view engine dengan menggunakan AJS karena kita udah menginstal AJS tadi. Kemudian kita ngeset yang namanya views views. Maksudnya apa? Dia akan ngeset views ini di folder views gitu. Terus ini kita akan bikin yang namanya folder views. Kemudian kita bikin yang namanya file customers.ajs karena kita udah ngeset view engine-nya tuh menggunakan AJS gitu. Nah, dan kenapa namanya customers? Karena kita udah ngeset dia akan mengerender file customers gitu. Ini kita buka HTML biasa. Terus daftar customers, mungkin datanya tuh cuman 3 aja, companion, contact, sama contact title. Kita bikin yang namanya table. Terus table head. Nah, di sini kita pakai table head biar rapi. Kita bikin company name, terus contact name, contact title tuh. Nah, kita coba slash customernya. Nah, udah muncul routes sesuai routes yang kita buat gitu. Terus kita bikin tabel bodinya mtr. Nah, di sini kita akan ngelooping menggunakan for each. Dengan cara customers dot for each. Nah, array-nya dihapus karena ini bukan array. Ini kita tutup. Terus kita kita panggil ini, kita ganti cast aja, cast.
biar mudah. Request titik ya, request titik company name. Ini contact name, ini contact title. Kita cek, nah udah muncul sesuai yang ada di database. Kemudian sajikan dengan tabel HTML, tambahkan link detail, berarti kita menggunakan anchor. Harafnya apa? Plus customers plus ID customer. Ini kita ganti yang namanya customers ID. Oke, ada mirip. Ini. Nah, ini kita nambahin tabel headnya dulu. Kita namain aksi misalnya. Nah, yang kali ini kita tambah detail. Ada. Nah, karena kenapa cannot get? Karena kita belum buat routes-nya. Gitu. Nah, di sini kita buat routes-nya juga dengan cara app.get /customers /id, terus request, respon. Nah, sini kita akan mengambil ID ini dengan cara menggunakan request.parameters. Nah, terus namanya ID, karena ini udah kita set dengan namanya ID yang ini. Nah, satu ini customer / ini ID-nya gitu. Kemudian kita bikin yang namanya query-nya, query dengan select bintang from customers where customer ID sama dengan tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Ntar akan dimasukin ke DB query-nya. Terus masukin query, kita akan memasukin ID-nya, value yang dihasilkannya itu error dan result. Itu. Nah, kemudian kita bikin error handling. If error, kita console error. Nah, kemudian error handling kedua, if result length. Kalau lengthnya 0 atau datanya tidak ditemukan, maka akan ngerespon send data tidak
tidak ditemukan, kayak gitu. Nah, kita coba dulu ya, siapa tahu bisa. Nah, udah ada data tidak ditemukan. Kemudian jika tidak ada error dan datanya ditemukan, maka akan merespon dengan merender file customer, file detail aja, dan akan mengirim customer dengan value result. Saya bikin array gitu. Kemudian di views kita bikin yang namanya file detail.ats. Kemudian ini kita bikin HTML biasa, terus ini bikin H1, punya detail customer, bikin kita ini di paragraf biasa, misalnya kita bikin sesuai yang ada di sini ya, semuanya. Ini yang customer ID, customer titik customer ID. Kita coba. Nah, udah muncul. Oh ya, kenapa kita pakai array? Karena lengthnya tuh cuma 1, jadi tidak perlu banyak-banyak, karena kan itu array. Kemudian kita lanjut bikin sesuai yang ada di database, yaitu company name. Kita copy aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Company name ini contact name, ini contact title, yang ini address, ini city, yang ini region, terus yang bawahnya itu postal code, yang bawahnya country, terus yang bawahnya lagi itu font, yang bawahnya lagi tuh text gitu. Kita coba cek. Nah, udah muncul semuanya. Kemudian yang kedua, kemudian kita bikin buatnya kembali ya, anchor dengan cara /customer.
ya ini kembali misalnya gitu. Nah, tidak muncul. Terus kita cek. Oke, sudah muncul semuanya. Ya, mungkin itu saja tugas 4 yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.